Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد الحمد لله. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah guna melanjutkan kajian kita daripada pembacaan As-Siratul Nabawiyah, sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih akan mendengarkan sedikit sekelumit daripada biografi kakek nenek moyang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih berada di bab An-Nasabus Syarif, nasab mulia Nabi Muhammad, dan ini masih di bagian pertama. Seperti yang kami sampaikan kemarin, bahwasannya sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita bagi akan jadi keempat bagian. Bagian pertama adalah bagian yang terjadi kejadian-kejadian, tragedi-tragedi yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada kaitannya dengan Nabi tentunya. Dari bagian pertama atau season pertama ini akan kita dengarkan mungkin sampai berapa kali pertemuan daripada sejarah sekelumit biografi kakek nenek moyang Nabi Muhammad SAW dengan tujuan agar kita yakin seyakin-yakinnya bahwasannya memang betul Nabi itu memiliki kakek nenek moyang yang mulia dan orang-orang yang dipilih, orang-orang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang banyak pemahaman-pemahaman sesat. Jangankan kakek nenek moyang Nabi, orang tua Nabi saja mereka kritiki. Ada yang sampai berani mengucapkan orang tua Nabi masuk neraka, itu ada. Bahkan di masjid-masjid mereka sebarkan akidah ajaran sesat seperti itu. Nah, jadi agar kita yakin, tentu insya Allah semua yang hadir cinta sama Nabi, semua yang hadir percaya dengan Nabi Muhammad. Tapi percaya ditambah ilmu ma'rifat beda dengan percaya tidak ada ilmu ma'rifat. Kita percaya dengan Nabi, kita yakin Nabi Muhammad SAW memiliki kakek nenek moyang yang luar biasa. Tapi kalau ditambah kepercayaan tersebut, keyakinan tersebut dengan kita tahu apa saja yang mereka lakukan. Kita malam ini insya Allah akan mendengarkan sedikit cerita tentang Abdullah, ayah kandung Nabi. Nanti kita akan dengarkan Abdul Muttalib, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifatnya, ajarannya apa saja. Akan kita dengarkan Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Ini semua orang-orang yang hebat, orang-orang pilihan dari Allah untuk membawa cahaya Nabi Muhammad SAW. Sampailah Allah inginkan Nabi lahir ke muka bumi ini. Nah, jadi kepercayaan ditambah dengan ilmu, dengan pengetahuan tentu lebih kuat, lebih mantap daripada hanya percaya tapi kita tidak tahu, tidak pernah dengar cerita tentang kakek nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus kita yakini bahwasanya ketika kita mendengarkan, mempelajari, menteliti, mentelaah sejarah ayah-ayah atau dari kakek nenek moyang Nabi Muhammad SAW, itu semua akan menjadikan Nabi ridha kepada kita. Nabi senang kepada kita. Kita misalkan kalau ada orang yang mencatat sejarah atau perjalanan hidup orang tua kita, kita akan terima kasih luar biasa sama orang tersebut. Atau ada orang yang cinta kepada orang tua kita, ada orang yang peduli dengan orang tua kita akan senang.
apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyaksikan ada sekelompok dari umatnya yang mau masih mendengarkan sejarah terkait dengan kakek nenek moyang keluarga besar Nabi Muhammad SAW, tentu akan menjadikan Nabi ridha kepada kita, insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di pertemuan kemarin sudah kita sebutkan terkait nasab mulia Nabi Muhammad, bahwasanya nasab beliau nasab yang paling mulia. Kita juga sudah sebutkan terkait dengan nama Nabi Muhammad, karena di dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan nama beliau, ana, kata Nabi, aku Muhammad bin Abdullah. Udah kita sebutkan Muhammad bin Abdullah. Sekarang kita ada di Abdullah, ayah kandung Nabi Muhammad SAW. Abdullah. Tidak terlalu banyak cerita terkait dengan ayah kandung Nabi Abdullah, dikarenakan kata ulama beliau ini wafat umurnya baru 18 tahun. Ayah kandung Nabi wafat umurnya baru 18 tahun. Nabi waktu itu di kandungan Siti Aminah. Ada riwayat yang mengatakan baru 2 bulan, ada riwayat mengatakan 8 bulan sudah dekat mau lahiran. 18 tahun. Makanya tidak banyak cerita terkait dengan Abdullah ayah kandung Nabi. Ada beberapa cerita tapi tidak banyak. Tidak sebanyak Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Kalau Abdul Muttalib kakek Nabi itu umurnya 140 tahun. Umurnya 140 tahun, sehingga banyak sekali cerita terkait dengan Abdul Muttalib. Umurnya panjang, beliau pemimpin, sempat ngasuh Nabi selama 2 tahun, maka banyak cerita terkait dengan Abdul Muttalib. Adapun terkait dengan ayah Nabi tidak terlalu banyak, tapi yang disebutkan sama ulama insya Allah akan kita sebutkan di kajian ini. Salah satunya yaitu adalah ayah kandung Nabi Abdullah itu dijuluki atau memiliki julukan sama seperti Nabi Ismail bin Ibrahim. Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim memiliki julukan Az-Zabih. Az-Zabih itu orang yang mau atau hampir disembelih. Seperti kita ketahui, kenapa di lebaran haji ada sunnah. Bahkan di mazhab Abu Hanifah wajib bagi yang mampu kurban di lebaran haji. Itu kan karena mengikuti daripada apa yang Allah sunnahkan, apa yang Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Besoknya dipanggil sama Nabi Ibrahim, Ismail, aku semalam mimpi nyembelihmu. Nabi Ibrahim bukan ragu, ingin melihat, ingin ngetes keimanan anaknya. Kata Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Udah dibawa. Karena mimpinya seorang nabi wahyu. Kalau kita mimpinya beli anak kita, udah usahlah pengen jadi Nabi Ibrahim. Aku sama ucap Nabi Ibrahim nak nyembelih. Mimpi kita kalau ngawur berarti dari setan. Kalau tidak ngikuti syariat Nabi Muhammad berarti bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi jelek itu. Tapi kalau mimpi para nabi tidak mungkin dimasuki sama setan. Jalur mimpi mereka itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang nabi bermimpi itu termasuk wahyu dari Allah. Termasuk wahyu dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim bawa anaknya Ismail di Mina, diletakkan di tempat sembelih, betul sudah ini anak. Kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim itu termasuk 5 nabi ulul azmi. Karena cobaan beliau banyak sekali dari Allah. Ismail putra yang beliau tunggu. Lama Ibrahim itu tidak punya anak. Dari Siti Sarah tidak punya anak, istri pertamanya. Akhirnya nikah dengan Hajar, baru punya anak Ismail. Setelah punya anak dari Hajar, Ismail, baru Sarah
melahirkan anak yang bernama Ishak. Ismail masih disusui, masih bayi. Allah perintahkan, wahai Ibrahim, tinggalkan istrimu Hajar dan putramu Ismail di Mekah. Pada saat itu Mekah tidak ada orang sama sekali. Sumur Zam-Zam belum ada. Gurun pasir, gersang. Ini Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya masih bayi di tengah gurun pasir. Dibangun kemah kecil, ditinggalkan situ. Cuma dua. Ketika Nabi Ibrahim berpaling, ya namanya seorang ayah, neteskan air mata. Hajar manggil Ibrahim, wahai Ibrahim, kepada siapa kau tinggalkan kami? Sama siapa ini? Seorang ibu takut nyawa anaknya di tengah gurun pasir. Perampok datang, binatang buas datang. Kata Ibrahim kepada Allah, itu perintah Allah. Kalau begitu, kata Siti Hajar, Allah tidak akan menelantarkan kami. Ditinggal dengan berat hati. Makanya Nabi Ibrahim doa, ya Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meninggalkan anakku di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali. Tapi ini perintahmu maka aku lakukan. Makanya akhirnya ada sumur Zam-Zam sampai akhir cerita. Ismail, putra tercinta yang ditunggu-tunggu, ditinggalkan di tengah gurun pasir sampai akhirnya keluar air Zam-Zam, sampai akhirnya jadi desa, sampai akhirnya beliau bangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Di satu waktu ketika umurnya masih gulam itu di bawah 10 tahun, di atas 5 tahun, ini masih lucu-lucunya anak dapat perintah untuk disembelih. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibawa sama Nabi Ibrahim, Khalilullah, makanya lakop beliau itu Khalilullah. Ya, kalau Nabi Muhammad Habibullah, kalau Ibrahim Khalilullah, orang yang selalu bersama Allah, selalu mendapatkan haknya Allah, itu Khalilullah. Dibawa Ismail, diletakkan di tempat untuk disembelih. Sudah siap pisau nih. Ketika disembelih, Allah gantikan Ismail dengan kambing dari surga. Ini sudah disembelih ini, sudah diayunkan betul itu. Apoladiknya tadi itu. Datangnya yang disembelih sama Nabi Ibrahim bukan putranya Ismail, melainkan kambing dari surga. Allah gantikan posisinya. Makanya disunnahkan, disyariatkan oleh Allah di dalam syariat Islam. Seperti di syariat Nabi Ibrahim, di lebaran haji kita untuk kurban. Sunnah bagi yang mampu di mazhab Imam Asy-Syafi'i, wajib bagi yang mampu di mazhab Abu Hanifah. Bagi yang mampu di mazhab Abu Hanifah wajib, tapi di mazhab Syafi'i alhamdulillah sunnah, tidak wajib. Dari situ Ismail digelari Az-Dzabih. Ismail Az-Dzabih. Ismail orang yang hampir disembelih. Ayah kandung Nabi juga memiliki gelar yang sama. Az-Dzabih, Abdullah Az-Dzabih. Orang yang hampir disembelih. Oleh karena itu Nabi sering menyebutkan ana ibnu Dzabihain, kata Nabi. Ana ibnu Dzabihain. Aku ini, kata Nabi, putra dari orang tuaku dua yang hampir disembelih dua-duanya. Yang pertama Ismail, kakek nenek moyang Nabi di atas. Yang kedua ayah kandung Nabi Abdullah, hampir juga disembelih. Nanti kita sebutkan kenapa ceritanya hampir disembelih. Kata Nabi, aku putra dari dua orang yang hampir disembelih. Ana ibnu Dzabihain. Az-Dzabih yang hampir disembelih pertama Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, yang hampir disembelih kedua ayah kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mencatat, diriwayatkan sama ulama, kenapa? Ada sebab, ada cerita apa kok Abdullah hampir disembelih? Ulama menceritakan bahwasannya sebelum Nabi lahir, bahkan sebelum Abdullah lahir, di masa Abdul Muttalib kakek Nabi masih memiliki satu anak. Abdul Muttalib ini anaknya 17. Anak Abdul Muttalib, anak Abdul Muttalib 20. 13 laki-laki, 7 perempuan. Kurang lebih gitu. Anaknya hampir 20 pokoknya.
Ketika Abdul Muthalib baru memiliki satu putra yang bernama Harith, anak paling besar, Abdul Muthalib mimpi. Ini termasuk kejadian tragedi yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib mimpi, di mimpi tersebut beliau mendapatkan perintah untuk menggali sumur Zam-Zam. Artinya Pak, sumur Zam-Zam itu dari zaman Nabi Ismail sempat ditutup sama Allah di satu waktu. Zaman Nabi Ismail mengalir sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam termasuk air yang termulia yang ada di muka bumi ini. Kata Nabi, syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Air Zam-Zam itu obat untuk orang yang sakit dan bisa membuat orang kenyang bagi yang kelaparan. Banyak dari ulama terdahulu ketika nuntut ilmu di kota suci Mekah, tinggal di Masjidil Haram, itu tidak makan kecuali dari sumur Zam-Zam. Jadi minum terus sumur Zam-Zam, cukup, tidak butuh makan. Karena ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW, sangat mulia air Zam-Zam. Air Zam-Zam pertama kali yang keluarkan air Zam-Zam itu tendangan Nabi Ismail. Yang kita tahu anak kecil ketika kehausan itu kakinya nendang-nendang tanah, kan begitu. Nabi Ismail itu begitu, kehausan lagi, nendang-nendang tanah, minta minum, ibunya tidak punya air minum. Ibunya lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, teriak nyari orang. Akhirnya dikeluarkanlah Zam-Zam dari tendangan Nabi Ismail. Makmur pada saat itu. Kumpul banyak orang dari kabilah Bani Jurhum, kabilah Bani Khuza'ah di tempat Zam-Zam atau di kota suci Mekah. Kemudian setelah berapa abad, kota suci Mekah ditinggali oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga kehormatan Makkahul Mukarramah. Orang-orang yang tidak punya akhlak, yang tidak bisa menghormati Ka'bah. Akhirnya Allah hukum mereka dengan Allah tutup kembali sumur Zam-Zam. Ini berjalan atau ditutup ini durasinya lumayan, berapa abad. Ditutup berapa ratus tahun sama Allah. Ditutup kembali. Tidak ada sumur Zam-Zam. Sampai zaman sampai di masa Abdul Muthalib. Jadi lumayan jauh. Sampai di masa Abdul Muthalib, untuk menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan, dan untuk memuliakan kakek Nabi, Allah perintahkan Abdul Muthalib dalam mimpi untuk menggali sumur Zam-Zam. Sampai 3 kali Abdul Muthalib mimpi. Mimpi pertama beliau tidak ngerti apa maksudnya. Tidak tahu ada sumur, tidak ada yang tahu ada sumur di situ. Mimpi kedua juga, mimpi ketiga ditunjukkan betul di sini gali Zam-Zam wahai Abdul Muthalib. Bangun beliau dari tidurnya, bawa pacul, ajak anaknya yang pertama tadi Harith, galilah di samping Ka'bah kan, di pelataran Masjidil Haram kalau sekarang Zam-Zam itu digali. Orang lain ketawa, Abdul Muthalib ini ngampoi, gali sumur di tengah gurun pasir. Tidak ada sumur di daerah kita ini. Gali apa Abdul Muthalib? Pokoknya aku dapat perintah untuk gali sumur di sini. Tidak ada yang bantu. Semua cuek, tidak peduli. Akhirnya setelah beberapa hari, Abdul Muthalib kakek Nabi beserta anaknya yang besar, Al-Harith, menggali, terpancarlah keluar air sumur Zam-Zam. Deres. Tidak putus itu sampai hari kiamat. Deres sekali. Tidak putus. Ketika Abdul Muthalib sudah berhasil menggali sumur Zam-Zam, baru orang Mekah yang lain, bahasa kita tuh ngehai, pengen ngerasa punya andil ngurus air Zam-Zam. Kata Abdul Muthalib, kalian tidak punya hak, ini haknya aku yang ngatur. Yang ngatur, minum silahkan. Bukan nanti Abdul Muthalib tidak boleh minum, tidak. Minum silahkan. Cuman siapa yang bertanggung jawab atas sumur Zam-Zam ini? Kata Abdul Muthalib, aku. Karena aku yang dapat mimpi itu dan aku yang menggali sampai air sumur ini keluar. Berarti ini hak aku untuk mengaturnya. Nah, makanya sampai nanti di zaman Nabi yang mengatur sumur Zam-Zam itu keturunan Abdul Muthalib. Dari Abdul Muthalib pindah ke putra beliau nanti yang bernama Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dari Abbas pindah ke anaknya lagi, anak keturunan Abdul Muthalib di zaman Nabi, zaman sahabat yang mengatur sumur Zam-Zam.
Karena kakek mereka yang menggali sumur Zam-Zam kedua kali. Akhirnya Abdul Muthalib ketika lagi emosi menghadapi pembesar Mekah yang ingin ngambil hak dari sumur Zam-Zam, kata Abdul Muthalib, kalian ini berani ngelawan aku, mentang-mentang aku baru punya anak laki-laki satu. Ya, karena orang Arab itu ketika punya anak laki-laki banyak, mereka merasa makin apa? Makin berani, makin mulia, orang lain makin segan untuk ganggunya. Jadi kamu ini berani ngelawan aku, mentang-mentang lah. Aku baru punya bujang sih kau. Demi Allah, kata Abdul Muthalib, kalau Allah memberikan aku 10 anak laki-laki, maka satunya aku akan sembelih untuk Allah. Itu nazarnya, nazar Abdul Muthalib. Jadi kata Abdul Muthalib, demi Allah, kalau Allah memberikan aku 10 anak laki-laki, aku akan sembelih salah satunya. Udah beliau terucap nazar, lupa. Hampir 30 tahun lebih. Udah lewat dari ucapan beliau itu. Allah berikan 10 anak laki-laki. Dan yang terakhir adalah Abdullah. Akhirnya di salah satu malam Abdul Muthalib mimpi lagi, ditegur sama Allah, mana nazarmu? Diminta sama Allah. Bangun Abdul Muthalib, mulai nyesel. Makanya kata ulama, jangan sembarangan kalau nazar. Jangan sembarangan kalau nazar. Hajatnya belum terkabulkan. Masya Allah, janjinya banyak niat. Pas hajatnya sudah terkabulkan, lupa kalau. Tadi itu. Apalagi kalau udah mengucapkan nazar. Nazar itu wajib ditepati. Dan nazar kata ulama, hukum nazar di mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tidak sah di amalan yang biasa, di perkara biasa yang mubah, tidak sah. Misalkan, kalau hajat aku dikabulkan sama Allah, aku nazar pengen minum air sebotol ini, tidak usah. Ini kan mubah. Kamu minum atau tidak minum terserah kamu. Gitu. Atau nazar di ibadah yang wajib, tidak usah juga. Aku nazar ya Allah kalau bisnis ini goal, subuh tidak bakal tinggal. Itu bukan nazar. Karena subuh kan sudah wajib. Nazar itu boleh atau sah di ibadah yang sunnah. Yang wajib tidak sah nazar. Yang mubah tidak sah nazar. Apalagi yang haram. Main-main double hukumnya tidak sah. Yang makruh, yang sunnah. Nyembelih kambing, kambingnya pengen dibagikan ke fuqara masakin, sunnah. Kurban itu sunnah. Bisa jadi wajib, bisa kalau dinazarkan. Ya Allah, kalau hajat aku terkabulkan tahun ini aku nazar kurban. Nah, dari sunnah jadi wajib hukum kurban. Jadi di ibadah yang sunnah boleh kita nazar. Tapi hati-hati kalau nazar. Jangan sembarangan mengucapkan nazar, takutnya nanti tidak sanggup untuk menepati nazar tersebut. Nazar itu simpelnya janji sama Allah. Kalau janji sama manusia wajib kita tepati. Orang yang tidak menepati janji sesama manusia termasuk sifat munafik kata Nabi Muhammad, apalagi janji sama Allah. Harus ditepati. Nah, cuman kata ulama, kalau misalkan tidak bisa kita tepati, ada solusinya, ada di dalam syariat Nabi Muhammad, yaitu puasa 3 hari. Puasa 3 hari, maka nazar tersebut udah terlepas. Maka tidak dianjurkan nazar terlalu berlebihan. Takutnya kita tidak mampu. Abdul Muthalib nazar, kalau punya 10 anak, 10 anak tadi kuat, bisa membelaku, salah satunya akan aku sembelih untuk Allah. Nazar terucap, disimpan sama Allah. Setelah lebih dari 30 tahun, beliau diberikan 10 anak. Abbas, Hamzah, paman Nabi, banyak kan? Paman Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditagih sama Allah. Dia kumpulkan 10 anaknya laki-laki. Ayah ini udah keceplosan nazar. Dulu waktu kamu belum lahir kalau. Disebutkanlah nazarnya tadi. Nyembelih salah satu anaknya. Anaknya serentak semua sepakat, laksanakan nazarmu wahai ayah. Pilihlah siapa yang aku sembelih dari kami. Nah, ini anak yang bakti kepada orang tuanya. Walaupun kalau sekarang wong tua kita nak nyembelih gitu ya jangan pasrah, tidak boleh kan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Bakti kepada orang tua, tapi kalau bakti kepada orang tua kita akan melanggar perintah syariat,
La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita patuh kepada makhluk. Kalau patuh kepada makhluk akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dulu belum ada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka semua serentak. Silahkan ayahku pilih mau siapa di antara kami yang kau sembelih. Abdul Muthalib tidak milih langsung, dibawa semua 10 anaknya sama nama-namanya udah ditulis semua, diundi di depan Ka'bah. Disaksikan oleh semua orang. Ini ada apa Abdul Muthalib? Bawa 10 anaknya sama bawa undian, diundi. Maaf, di dalam Ka'bah, bukan di depan Ka'bah, di dalam Ka'bah diundi. Ternyata yang keluar nama Abdullah, ayah kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muthalib agak berat. Kenapa? Abdullah ini putra terakhirnya, putra yang paling dia cintai. Dan Abdullah dari lahir sudah tampak di mukanya cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki daya tarik yang begitu luar biasa. Kok nama Abdullah yang keluar? Akhirnya uncang lagi, undi lagi, uncang lagi. 2 kali, Abdullah lagi yang betul. Sampai 3 kali yang keluar nama Abdullah. Sudah kata Abdul Muthalib, Abdullah berarti kau yang disembelih. Silahkan ayah. Sudah nak disembelih Abdullah, ribut galau Mekah. Dihalangi Abdul Muthalib untuk melaksanakan, menepati nazarnya. Jangan wahai Abdul Muthalib. Kalau kau lakukan ini akan jadi adat istiadat di kota Mekah. Akhirnya kami setiap nazar akan nazar nyembelih anak kami. Habislah anak kita. Setiap mau nazar nyembelih anaknya. Jadi adat takutnya. Jangan wahai Abdul Muthalib. Kami akan berikan, kami akan keluarkan tebusannya sebesar apapun, tapi jangan sembelih Abdullah. Kata Abdul Muthalib, aku udah nazar sama Allah, harus aku tepati. Tidak, pokoknya jangan. Kita cari dulu wong pintar, mungkin ada solusinya. Akhirnya Abdul Muthalib sepakat dengan penduduk kota, karena serentak semua pembesar kota Mekah mencegah. Abdul Muthalib pada saat itu pemimpin mereka. Kalau yang dilakukan pemimpin ini nyembelih anaknya, akan jadi adat istiadat turun menurun kepada generasi berikutnya. Kata mereka, buat apa kita hidup kalau anaknya akan kita sembelih? Kan begitu. Akhirnya mereka cari orang pintar, datangi orang pintar, diceritakan ceritanya semua dari awal sampai akhir. Kata orang pintar ini kalau tidak salah di Khaybar, jauh 1 minggu jaraknya dari Mekah. Pergi mereka. Demi apa? Demi jangan sampai Abdul Muthalib nyembelih anaknya ini. Kata wong pintar tadi, berapa tebusan orang yang membunuh di tempat kalian? Kalau ada wong, misalkan fulan, si A bunuh si B. Si A ini dituntut untuk bayar tebusan berapa? Oh, kata mereka 10 onta. Nah, kalau begitu kata wong pintar ini, tulis nama Abdullah dan tulis nama 10 onta, diundi. Kalau yang metu masih Abdullah, berarti Tuhan kalian belum ridho. Tambahi 10 lagi, 20 onta Abdullah. Siapa yang metu? Kalau yang metu masih Abdullah, berarti Tuhan kalian belum ridho. Tambahi 10 lagi. Pokoknya tambahi 10 terus sampai yang metu onta bukan Abdullah. Akhirnya mereka pulang ke Mekah. Di dalam Ka'bah mereka tulis 10 onta dan nama Abdullah, diundi. Yang metu Abdullah. Artinya masih Allah menginginkan Abdullah yang disembelih, belum 10 onta. Ditambah 20 onta. 30 onta, masih yang metu nama Abdullah. Kata orang Mekah, 1000 onta kita siap keluarkan. Yang penting jangan ada adat nyembelih anak ini. Akhirnya sampailah 100 onta. 100 onta ditulis dan nama Abdullah, yang keluar nama 100 onta. Oh, lega kalau Mekah. Abdul Muthalib belum lega. Kata Abdul Muthalib, mungkin ini kebetulan. Ulangi lagi. Oh, lihat, pengen yakin betul ini yang diridhoi sama Allah. Ulangi lagi. Dikocok lagi kedua kali. Keluar nama 100 onta. Sampai 3 kali masih yang keluar nama 100 onta bukan Abdullah. Di situ Abdul Muthalib baru tenang. Ternyata Allah ridho tebusan nazar nyembelih Abdullah dengan 100 onta. Dan ini diteruskan, diikrarkan di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang
bunuh orang lain. Misalkan si A bunuh si B, keluarga si B, keluarga korban tidak menuntut kisos, tidak menuntut si A dibunuh lagi. Kalau keluarga korban menuntut si A dibunuh, si A wajib dibunuh, kisos. Ini kalau diterapkan hukum Islam. Kalau diterapkan hukum Islam. Tapi kalau kata si keluarga korban, keluarga si B sudahlah, kasihan kamu si A mau anak-anaknya, tidak usah dikisos, tidak usah dibunuh. Dari situ si A wajib bayar tebusan dan bisa nego 100 onta. 100 onta berapa miliar kalau sekarang? Masya Allah, onta itu puluhan juta harganya. 100 onta wajib si A nebus bayar tebusan karena dia udah bunuh si B, bayar ke ahli waris si B, keluarga korban 100 onta. Tidak bisa dinego. Kita di CS dulu, kita di sana, kita di 50 beda baca. Karena ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum udah ditetapkan oleh syariat Nabi Muhammad 100 onta. Dan hukum ini kalau diterapkan udah kriminal pasti nurun drastis di tempat gitu. Bayangkan berani bunuh dibunuh lagi. Kalau udah dibunuh lagi dituntut bayar 100 onta. Siapa yang berani bunuh? Nah, dari mana ini syariat diambil? Allah tetapkan, Allah ikrarkan, Allah teruskan dari cerita ayah kandung Nabi yang hampir disembelih, akhirnya ditebus dengan 100 onta. Senang semua orang Mekah, Abdul Muttalib bersyukur kepada Allah, akhirnya mereka sembelih 100 onta. 100 onta, Pak, disembelih. Penduduk Mekah itu udah lebih-lebih itu 100 onta. Sampai-sampai binatang buas pun makan dari 100 onta tadi. Burung makan, semua jadi makan. Bukan hanya manusia yang makan. Hewan pun makan dari 100 onta tebusan daripada ayah kandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau diberikan julukan Ad-Dabih. Abdullah Ad-Dabih. Abdullah yang hampir disembelih. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, aku putra dari orang tua, dua orang tua yang hampir disembelih. Yang pertama Ismail, yang kedua adalah Abdullah, ayah kandung Nabi Muhammad SAW. Dan beliau diriwayatkan sama ulama, orangnya sangat luar biasa, berakhlak mulia, menjaga harga dirinya, sering digoda, tapi beliau tetap menjaga harga dirinya. Kenapa beliau sering digoda? Karena dari semua anak Abdul Muttalib, hanya beliau yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Kenapa beliau memiliki daya tarik yang luar biasa? Karena pada diri beliau ada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya ada pada Abdul Muttalib. Sebelumnya pada Abdul Muttalib, ketika lahir Abdullah dari 10 anak Abdul Muttalib yang Allah pilih untuk menjadi ayah kandung Nabi Abdullah, maka Abdullah yang menerima cahaya tersebut. Daya tarik luar biasa. Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, imam besar di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau punya kitab tentang sejarah Nabi Muhammad, As-Siratun Nabawiyah, 3 jilid kitabnya. Beliau menyebutkan bahwasannya Abdullah ini pas masih bujang, tiap lewat jalan kota Mekah, perempuan pasti goda Abdullah. Semua perempuan di kota Mekah itu ingin jadi istrinya Abdullah. Bahkan Abdul Muttalib, Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan meriwayatkan, ada satu perempuan cantik, kaya raya, selalu menggoda Abdullah. Bahkan ini perempuan rela membayar Abdullah asalkan Abdullah mau tidur dengannya. Ini dicatat sama Ahmad As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab beliau. Tergila-gila dengan Abdullah ayah kandung Nabi. Rela. Akhirnya Abdullah ayah kandung Nabi, orang yang zaman dulu zina itu biasa, kumpul tanpa ada ikatan nikah biasa zaman dulu. Walaupun Abdul Muttalib mengharamkan, nanti ketika kita bahas biografi Abdul Muttalib, termasuk yang diharamkan oleh Abdul Muttalib untuk anak-anaknya berzina. Kalau yang lain biasa. Abdullah dia dijaga sama Allah. Perempuan, kaya raya,
menggoda Abdullah, siap istilahnya buat Abdullah tajir asal Abdullah mau gitu. Walaupun cuma satu kali. Ditolak sama Abdullah, ditolak. Sampailah nanti Abdullah menikah dengan Siti Aminah, ibu kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab beliau tadi meriwayatkan ketika Abdullah nikah dengan Siti Aminah itu puluhan perempuan meninggal dunia putus cinta, ngerasa patah hati karena tidak dipilih oleh Abdullah. Ini dicatat sama ulama. Saking mereka perempuan ini pengen dinikahi sama Abdullah, ternyata Allah pilih Aminah untuk menjadi ibu kandung Nabi Muhammad SAW. Maka Abdullah tidak tertarik dengan yang lain, melamar Aminah. Ketika Abdullah nikah dengan Aminah, di malam pernikahan mereka berdua, puluhan wanita Mekah bunuh diri karena patah hati. Ini bukan lebay. Dicatat sama ulama dalam kitab sejarah. Saking patah hatinya. Namun anehnya, perempuan yang kayu tadi tidak bunuh diri, tidak, masih ada. Anehnya, yang perempuan kaya tadi, tiap Abdullah sebelum nikah, tiap Abdullah lewat depan rumahnya selalu digoda. Ketika Abdullah sudah menikah dengan Siti Aminah, ini perempuan yang Abdullah biasa habis itu. Abdullah heran. Akhirnya ditanya sama Abdullah ya kandung Nabi. Kau ini dulu tergila-gila denganku. Kenapa sekarang kau biasa deh? Apa karena aku lah kawin? Bukan, kata dia. Dulu itu sebelum kau nikah ada cahaya yang aneh di mukamu. Itu yang membuat aku sangat tertarik denganmu. Ketika kau sudah menikah, hilang cahaya itu. Ternyata cahaya itu pindah ke rahim Siti Aminah, mengandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dicatat oleh Al-Imam Al-Alim Al-Alama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mufti madhab Syafi'i di kota Mekah. Ini 2 abad sebelum kita sekarang, banyak murid-muridnya, dicatat di kitab beliau. Kata perempuan tadi, bukan aku tidak tertarik lagi karena kau sudah menikah, bukan. Tapi cahaya yang dulu buat aku tergila-gila denganmu, dah kata lagi hilang. Kenapa? Karena sudah pindah ke rahim Siti Aminah, yaitu mengandung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah kandung Nabi, ibu kandung Nabi adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan orang. Ayah kandung Nabi orang yang mulia, menjaga harga dirinya, orang yang baik. Ibu kandung Nabi juga begitu. Jadi kalau ada orang yang koar-koar berani mengatakan, oh bapak Nabi, ibu Nabi di neraka, itu jelas wong yang kurang ajar, dan beradab, dan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Dia nak nyebutkan dalil apa beda usah percaya. Bukan sekarang pembahasannya, karena kalau mau kita kupas dalil yang mereka jadikan dalil bahwasanya ayah ibu Nabi di neraka, ini panjang agak. Jadi tidak usah dijawab, tidak usah dipercayai. Kita tahu dalil yang mereka pakai, tahu hadis yang mereka sebutkan, kita tahu semuanya itu bisa diluruskan dan bisa dibenarkan bahwasanya ayah kandung Nabi tidak masuk neraka. Ibu kandung Nabi, ayah kandung Nabi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil apapun yang mereka sebutkan jangan kita percayai, karena kita udah tahu apa dalilnya dan bisa kita luruskan, cuman bukan tempatnya malam ini. Jadi bukan sembarangan orang ayah ibu kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah meninggal umurnya 18 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah ketika sedang berkunjung ke keluarga neneknya. Nanti pertemuan mendatang ketika kita akan menyebutkan sedikit biografi dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu ibunya orang Madinah. Makanya kenapa Abdullah ke kota Madinah? Karena di kota Madinah ada keluarga neneknya, ibu Abdul Muttalib. Di situ Abdullah sedang berdiam, bermukim di situ kurang lebih 1 bulan, sakit, akhirnya meninggal dunia di kota Madinah Al-Munawwarah. Sebagian ulama sejarah, terkhusus yang masih hidup sampai sekarang, dan ini sejarah atau maklumat turun-menurun kepada penduduk
kota Madinah Al-Munawwarah bahwasanya kuburan makam ayah kandung Nabi Abdullah terletak di dalam Masjid Nabawi saat ini. Anu di dalam Masjid Nabawi. Cuman kalau dewek kan di sana kati kuburan itu ada nisannya, ada tulisan namanya dah kati. Jadi rata dengan apa dengan lantai. Cuman apa namanya PT Bin Laden ketika mereka merenovasi bangunan Masjid Nabawi, mereka dapat isu tersebut atau info tersebut dari penduduk asli kota Madinah bahwasanya di sini letak makam ayah kandung Nabi Muhammad Abdullah, keramiknya atau granitnya mereka bedakan. Tapi dah kejingoan di bawah karpet. Di bawah karpet. Cuman kita pernah nyingok. Kita dibawa saat jadi ini info turun menurun dari ahli sejarah penduduk asli kota Madinah. Turun menurun info ini. Nah, jadi bukan sembarangan info ini, turun menurun dari penduduk asli kota Madinah dan semuanya ahli sejarah. Bahwasannya makam Nabi, makam ayah kandung Nabi sekarang ini terletak di dalam Masjid Nabawi. PT Bin Laden ketika merenovasi Masjid Nabawi dapat info tersebut dari ahli sejarah penduduk kota Madinah, mereka bedakan granitnya. Misalkan yang lain putih galau, pas itu bulat, bundar, bulat, beda. Warnanya agak ada motif hitam-hitamnya. Beda betul. Dan bedanya itu aneh. Kalau dibuka semua karpet kita ada apa itu, ngapa beda? Nah, bukan kekurangan granit. Tidak mungkin untuk Masjid Nabawi kekurangan granit yang sama, tidak mungkin. Sengaja dibedakan sebagai tanda bahwasannya ini letak makam ayah kandung Nabi Muhammad SAW. Lebih tepatnya itu sebelum, kalau kita pengen tahu, sebelum keluar dari bab hijrah. Nah, jadi kan pintu Masjid Nabawi banyak kan, setiap pintu ada namanya. Gate sekian, gate namanya ini, gate Baki, gate Bilal. Nah, pintu yang namanya pintu hijrah, sebelum kita keluar dari pintu hijrah, di situ terletak makam ayah kandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ beliau dimakamkan sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ayah kandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari nama-nama yang kita sebut, terkhusus nama dari ayah kandung Nabi. Bayangkan ayah kandung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti orang yang sangat mulia di sisi Allah. Tidak mungkin sembarangan orang Allah pilih untuk menjadi ayah kandung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah berkat kakek nenek moyang Nabi, berkat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hari kita makin berkah, makin dekat dengan Nabi, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita niatkan setiap majlis sirah kita, setiap majlis pembacaan sejarah Nabi Muhammad, kita niatkan agar diri kita makin dekat setiap harinya dengan Nabi Muhammad. Tujuan kita mengkaji sejarah Nabi cuma satu, agar kita dekat sama Nabi, agar kita dikenal sama Nabi Muhammad dan membuktikan kita betul cinta pada Nabi Muhammad dengan kita mendengarkan sejarah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak di hari kiamat insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dan dikenal oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu